Oke, bagi PSR, kali ini kita akan nge-review film Evil Eye. Sebelum kita nge-review film Evil Eye, gue mau ngasih tahu dulu shameless advertising. Jadi, PSR baru saja membuka official merchandise pertamanya, yaitu masker. Ini yang paling standar, yaitu Play Stop Rewards desainnya. Dan di sini Where It Don't Stop Just Rewards, ini versi pandemiknya. Kemudian ada versi Joker-nya, ada juga ada versi Black Panther, dan yang terakhir ada versi Eternal Sunshine Spotless Mind. Seperti ini. Official merchandise-nya ini nggak akan diproduksi lagi, jadi akan menjadi limited edition. Jadi buat teman-teman yang nggak ingin kehabisan atau ragu untuk membeli, atau mungkin berpikir bisa beli nanti-nanti aja, kalau udah habis kita nggak akan produksi lagi. Jadi memang untuk memberikan kesan eksklusif dan premium kepada teman-teman yang mau membeli di awal-awal. Oke, sekarang masuk ke reviewnya. Film Evil Eye ini adalah lanjutan dari Welcome to Blumhouse, original dari Amazon Prime. Jadi sebelumnya kita udah review 2 film mereka, yaitu Black Box dan The Lie. Kali ini kita nge-review film Evil Eye. Di setiap film horor Blumhouse Production tuh memang agak sedikit unik ya. Jadi setiap filmnya tuh punya temanya sendiri gitu, yang biasanya tuh spesifik ke etnik atau culture tertentu gitu. Kalau Black Box kita lihat dari culture orang kulit hitam, makanya main cast-nya rata-rata orang kulit hitam. Terus kalau di The Lie, emang standar sih cast-nya dari orang-orang Amerika gitu, orang-orang Caucasian pada umumnya. Cuma memang di situ lebih nonjolin temanya drama keluarga yang broken home gitu. Jadi seputaran itu gitu. Kemudian sekarang Evil Eye fokus ke culture dan etniknya orang India yang tinggal di Amerika gitu. Jadi memang spesifik kita bakal ditunjukin di film Evil Eye ini culture-culture orang India yang memang sangat otentik gitu. Kalau dibilang film horor, sebenarnya gue agak bingung sih Evil Eye ini masuk kategori horor atau enggak. Menurut gue pribadi setelah nonton dari awal sampai akhir, film ini tuh masuknya kategori drama gitu. Kalaupun ada horror thrillernya, psychological thrillernya, lebih masuk ke bagian akhirnya aja, adegan terakhir tok. Dari awal sampai adegan terakhir tuh nggak ada horror thrillernya sama sekali, lebih ke drama gitu. Jadi ceritanya tuh tentang seputar anak berketurunan India yang tinggal di Amrik. Kemudian kedua orang tuanya tinggalnya masih di India gitu. Jadi komunikasi lewat phone call. Intinya di awal-awal film dibuka dengan nyokapnya bilang, lu kapan nyari jodoh gitu lah. Intinya film ini tentang seputar relationship sih. Typical stereotype orang tua yang pengen cepet anak ceweknya ini cepet punya suami gitu. Typical orang Asia lah gitu. Yang bahkan dibuka dengan, lu kalau 29 belum punya jodoh, berarti lu nggak akan bisa nikah selamanya gitu. Jadi film dibuka dengan tema seperti itu. Jadi pertama nyokapnya ngejodohin anaknya, ternyata anaknya malah ketemu orang lain gitu. Pas di tengah-tengah mau dijodoh-jodohin gitu, mau dipertemukan. Kemudian anaknya cerita ke nyokapnya, ketemu sama cowok ini, bla 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 bla. Terus nyokapnya jadi worry. Awalnya dia kan pengen cepet-cepet anaknya ketemu jodohnya nih, tapi tiba-tiba setelah diperkenalkan sama lakinya ini, nyokapnya worry. Kayak ngerasa laki-laki ini tuh punya related dengan mantannya dulu gitu di masa mudanya. Yang mana di tengah-tengah nyokapnya tuh struggling dan berpikir bahwa cowoknya si anaknya ini adalah reinkarnasi dari mantannya yang nggak sengaja terbunuh di masa lalu nyokapnya gitu. Makanya gue bilang entah kenapa di sini filmnya lebih masuk ke drama daripada horror thriller ya. Karena banyakkan adegan-adegan dramanya gitu, banyakkan adegan yang menguras emosi tapi dari sisi dramanya bukan dari sisi thrillernya gitu. Jadi kalau kalian ngincer ketegangan dari film ini, kayaknya kalian harus skip sih film ini, benar-benar drama abis gitu. Hal yang paling bagus dari film ini ya cuma menunjukkan sisi cultural dari orang India sih, gimana nyokapnya tuh nyocok-nyocokin anaknya dengan cowoknya dari sisi horoskop lah, dari sisi kepercayaan mereka di India lah, gimana orang tuanya tuh ngegosip satu sama lain gitu, ngecek latar belakang dari calon suaminya ini gitu, ngecek di Google, hire private investigator, pokoknya tipikal orang tua parnoan lah gitu, dan sangat relate banget kayaknya memang buat orang-orang Asia tuh ngecek latar belakang itu penting banget gitu. Karena film ini memang nggak terlalu oke ya dari sisi plot twist dan memang trailernya, gue akan spoiler di bagian akhirnya kenapa film ini jadi kayak kurang oke. Jadi di bagian akhir udah masuk ke third act, intinya ada resolusi kalau orang tuanya, terutama nyokapnya itu udah mulai terima gitu. Oke, gue udah terima nih, kayaknya itu cuma pemikiran-pemikiran gue doang gitu. Kayaknya gue cuma halu nih gitu. Karena dari awal sampai akhir itu emang gak ada clue kalau dia tuh reinkarnasi gitu. Calon suaminya ini reinkarnasi. Memang clue-nya tuh kayak nyokapnya memang psychologically damage aja gitu. Karena kan dikasih tahu juga pas di masa lalunya juga kepalanya sempat terbentur kan. Jadi kita expect disitulah gitu permasalahannya.
Jadi gue pikir udah kelar di situ. Makanya gue ya udahlah, apalagi yang mau diberesin di 20 menit terakhir. Begitu udah clear, tiba-tiba ditelepon sama calon suaminya, terus kayak lu inget gua nggak gitu, kayak misalkan kayak ternyata pantesan aja kok anak lu familiar, ternyata pas ketemu lu dengar suara lu gue jadi inget semuanya gitu. Oh ternyata bener-bener reinkarnasi gitu, bener-bener reinkarnasi secara supernatural, tiba-tiba dibawa ke arah sana gitu. Dan dari situ pas ketemu in person di Amerika baru kerasa thrillernya. Cuma again udah nyampe terakhir, apalagi mau dibangun gitu, udah nggak membuat ketegangannya tuh nyampe gitu, kayak udah resolusinya udah selesai, kayak udah di akhir adegan terakhir, kayak kucing-kucingannya juga cuma sebentar, terus kayak ketahuannya gampang, terus udah gitu. Udah nggak ada lagi yang menegangkan dari situ. Jadi overall film Evil Eye gue kasih nilai 5,5/10. Thank you udah nonton. Seperti biasa comment, like, and subscribe. Jangan lupa beli official merchandise-nya PSR. Akhir kata, play it, don't stop, just rewatch. Cut!